Jadi waktu itu ya Abu Musa al-Asy'ari mendapatkan surat dari Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala sebagai khalifah. Ada surat. Tapi beberapa surat datang secara berkala dari Umar, membuat Abu Musa terkadang bingung. Ini yang mana surat yang lebih dulu, mana yang belakangan? Tanggal berapa ini dikirim? Ya, Abu Musa al-Asy'ari itu gubernur di Basrah, Irak. Ya, dan itu bukan jarak yang dekat dari Makkah ke Irak, dari Madinah ke Irak, tidak dekat. Akhirnya diusulkanlah ada penanggalan. Sejak ada penanggalan itu muncullah sistem administrasi pertama. Maka Umar adalah sosok penegak reformasi dalam masalah tata administrasi kenegaraan. Ada lagi satu kasus dari Maimun, ini riwayatnya, yaitu ada orang pernah buat akad dan persoalan. Ketika buat akad, waktu itu akadnya dilakukan di bulan Sya'ban. Maka dilaporkan kepada Umar. Umar baca akad. Umar bilang, ini akadnya bulan Sya'ban mana? Sya'ban tahun lalu, Sya'ban sekarang, atau Sya'ban masa depan berlakunya? Muncul orang berpikir. Makanya perkembangan ilmu itu seiring persoalan. Ada persoalan muncul pengembangan, seorang muncul perkembangan. Dulu tidak ada disiplin ilmu sedetail sekarang. Tetapi ketika orang mengkaji Quran saja sebagai sumber ilmu, muncul ilmu tafsir, ilmu makkiyah madaniyah, ilmu nasikh mansukh, ilmu gharibul Quran, ilmu dan seterusnya macam-macam, ilmu nahwu sharaf dan seterusnya. Jadi berkembang terus menerus. Nah, maka kemudian lahirlah penanggalan itu, dan Sayyidina Umar kemudian melakukan musyawarah, karena prinsip dalam Islam itu bermusyawarah. Diajak musyawarah. Maka ketika bermusyawarah, oke, kita sepakat, tapi tahunnya tahun mulai dari mana? Ada yang bilang, oh, tahun lahirnya Nabi saja. Nabi lahir tahun berapa? Tahun berapa? Tahun gajah. Gajah tambah harimau berapa? Tahun berapa Nabi lahir? Antum cinta Nabi kan? Tahun berapa? Tahun 12 Rabiul Awal, Ustaz. Itu tanggal. Tahun berapa? Ini pasti tawaduk semua. Nabi lahir tahun 571 Masehi. Tanggal berapa? Tanggal 22 April. Ya, jadi 22 April 571 Masehi, abad ke-6. Nah, 1 Muharram 1 Hijriah itu jatuh pada tanggal 15 Juli 622 Masehi. Ya. Nah, itu mau diambil dari mana itu awal tahun Hijriah? Dari lahirnya Nabi, dari hijrahnya Nabi, atau dari wafatnya Nabi? Nah, opsi wafatnya Nabi juga ada. Tapi ini paling ditentang oleh Umar, karena kalau wafatnya Nabi ini nanti orang akan selalu bersedih karena ngingat kematian Nabi terus. Ya, akhirnya disepakati tahun hijrahnya Nabi. Kapan tahun hijrahnya Nabi? Nah, itu memang orang dulu karena nggak punya kalender, ada yang kadang nggak punya kalender, akhirnya ada yang mengusulkan pakai kalender Persia Romawi. Ada, ya. Tapi alhamdulillah itu juga ditolak, karena kalender Persia Romawi ternyata juga kalau dalam sejarah tidak terlalu valid juga. Ya. Dan orang-orang dulu akhirnya pakai peristiwa. Contoh, Nabi lahir tahun berapa? Ya tahun gajah. Karena nggak ada angka dulu. Kenapa disebut tahun gajah? Karena 50 hari sebelum lahirnya Nabi terjadi peristiwa penyerangan pasukan bergajah. Pasukannya tidak semuanya gajah, karena gajahnya hanya lebih dari 3 di depan saja, selebihnya kuda, bukan gajah semua. Tapi karena ada gajah besar-besar dan berada di depan memimpin, maka disebutlah pasukan bergajah, bukan semuanya gajah. Dan pasukan itu ya 50 hari setelah terjadi tragedi itu Nabi lahir, maka pasukan bergajah. Ada lagi nanti tahun Fijar, karena di tahun itu kaum Quraisy pernah saling bunuh-bunuhan, perang Fijar, nanti perdamaian. Ada lagi disebut tahun renovasi Ka'bah, karena Ka'bah pernah rusak karena banjir.
Ya, nah, tahun berapa? Nah, akhirnya disepakatilah tahun hijrahnya Nabi. Nah, ini memilih hijrahnya Nabi menunjukkan satu, kata dalam pandangan Sayyidina Umar, karena semua orang tahu kapan Nabi hijrah dari Mekah ke Yatsrib. Semua orang tahu. Maka dia lebih mudah difahami. Nah, muncul bulan apa? Nah, Nabi hijrah bulan apa? Bulan Moha Nabi hijrah bulan Rabiul Awal. Ya, Nabi hijrah bulan Rabiul Awal. Loh, kok bulan Muharram yang dipilih? Apa tadi jawaban saya yang pertama? Karena ini bulan sesudah haji, energinya besar. Ada alasan kedua. Alasan kedua adalah karena satu-satunya bulan dari 12 bulan. Ini kan bait, rumah antum baitun. Rumah ini disebut Baitullah, betul? Meskipun Baitullah itu ada di Ka'bah, itu Baitullah yang pertama. Ya. Ini Baitullah, rumah Allah. Satu-satunya bulan yang disebut sebagai bulannya Allah dalam hadis ya cuma satu, yaitu Syahrul Muharram. Ya. Jadi Syahrullah itu apa? Muharram, bulan Allah. Jadi dia spesial, Muharram itu spesial. Makanya atas dasar pertimbangan itulah akhirnya dipilih satu hijriah itu pada bulan atau tahun hijrahnya Nabi dipilih bulan Muharram. Maka kenapa dipilih tahun hijrahnya Nabi? Salah satu filosofisnya menurut Umar adalah karena hijrah itu membedakan bainal haqqi wal batil. Hak dengan batil itu dipisahkan dengan hijrah. Berarti spirit Muharram adalah spirit hijrah. Dan spirit hijrah adalah spirit keimanan. Orang yang beriman, dia tidak akan pernah lepas dari hijrah. Memang kita tidak perlu lagi hijrah fisik, tapi minimal kita hijrah. Kalau fisik tidak, berarti kita hijrah apa? Hijrah dari satu kondisi ke kondisi yang berikutnya.